Assalamualaikum and hai Sobat Global, gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga puasa kamu masih berjalan dengan lancar ya Sobat Global. Ketemu lagi bareng sama Mimin di Global Fact. Global Fact kali ini akan menghadirkan berbagai informasi menarik yang sayang untuk kamu lewatkan. Sobat Global, setiap daerah di Indonesia pasti punya tradisi unik yang dilakukan untuk menyambut atau untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia Sobat Global, ternyata berbagai negara di dunia juga punya loh berbagai tradisi unik yang digelar untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Pengen tahu tradisinya ada apa aja? Langsung aja kita kasih. Ini dia 6 tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan di dunia versi Global Fact. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ke channel Global Studio dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu kalau kita udah update video baru. Oke, lanjut. Yang pertama, kunafa di Palestina. Ketika Ramadan tiba, biasanya setiap negara memiliki makanan khas dan otentik. Di Palestina, makanan khas itu bernama kunafa. Kunafa sendiri adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung semolina yang bercampur keju panas yang lembut. Jika sudah jadi, baru ditaburi sirup manis dan pada bagian atasnya diberikan pistachio serta pewarna makanan alami hingga berwarna orange terang. Umat muslim di Palestina biasanya memakan kunafa untuk santap sahur dan berbuka puasa. Mereka percaya bahwa makanan ini dulunya berasal dari kota Nablus dan kini dikenal sebagai pembuat kunafa terbaik di dunia. Walaupun dikonsumsi sepanjang tahun, kunafa sudah sangat identik dengan bulan Ramadan. Hal tersebut karena para penjual akan membuat kunafa dalam porsi satu wayang bundar besar saat bulan Ramadan. Yang kedua, gargian di Kuwait. Selain Palestina, Kuwait juga memiliki tradisi unik ketika Ramadan tiba. Ramadan di Kuwait diwarnai kunjungan anak-anak yang berbuka puasa bersama keluarga, teman, hingga tetangga. Ketika tradisi ini digelar, anak-anak biasanya berkeliling mengenakan pakaian tradisional setelah sholat maghrib. Mereka mengetuk pintu dan memperlihatkan pakaian unik yang dipakai kepada para tetangga. Setelah itu, anak-anak akan mendapatkan permen atau coklat dari si tuan rumah. Biasanya para penghuni rumah akan dikunjungi banyak anak, sehingga mereka telah menyiapkan puluhan kilogram permen selama tradisi gargian berlangsung. Tradisi ini dipraktikkan di seluruh Teluk Arab, tetapi ada perbedaan cara, waktu, dan penamaan antara satu negara dengan negara lainnya. Di Uni Emirat Arab misalnya, tradisi ini dikenal sebagai Hak Lailat dan dirayakan 2 minggu sebelum Ramadan. Yang ketiga, Fainas di Mesir. Fainas yang dalam bahasa Arab berarti lentera ini merupakan tradisi unik dan menjadi simbol Ramadan di Timur Tengah. Fainas merupakan tradisi yang juga dilakukan di Mesir. Lampu lentera biasanya terbuat dari logam dan kaca berwarna-warni yang cantik. Lentera dekoratif ini digantung di mana-mana, mulai dari rumah, area publik, hingga jalan-jalan di Kairo selama Ramadan. Pemandangan akan terlihat indah di malam hari karena setiap sudut kota Mesir dipenuhi dengan warna-warni lampu lentera tersebut. Banyak kisah yang menggambarkan asal mula dari Fainas, tetapi cerita yang paling kuat adalah tradisi ini diperkirakan bermula sejak abad ke-10 ketika Khilafah Fatimiyah memerintah sebagian besar umat muslim di Mesir. Yang keempat, Mesaharati di Timur Tengah. Kamu pasti setuju dong sama aku Sobat Global kalau sahur menjadi bagian yang paling penting sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah, membangunkan orang sahur juga menjadi aktivitas yang punya makna paling besar dalam Islam. Di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yaman, tradisi membangunkan sahur ini disebut sebagai Mesaharati. Para Mesaharati akan turun ke jalan kota sambil menabuh gendang dan terkadang lengkap dengan atribut atau seragam yang dipakai di masa lampau. Dia juga berteriak menyebut nama dari keluarga yang dibangunkan pada tiap-tiap rumah yang dikenalnya. Wah, aku yakin nih para Mesaharati ini adalah para karyawan atau mantan karyawan yang bertugas mencatat data kependudukan nih. Wah, sampai apal nama-nama keluarga yang dibangunin ya. Yang kelima, iftar piknik di India.
Di India terdapat iftar piknik atau piknik berbuka puasa yang dilakukan di teras-teras masjid di sekitar kota. Ratusan umat muslim berkumpul untuk berbuka puasa bersama dan meletakkan selembar kain besar untuk alas hidangan makanan yang telah disiapkan dari rumah. Selain itu, para pengunjung juga bisa mencicipi berbagai makanan ringan, minuman, dan permen dengan mengunjungi berbagai stand makanan di sekitar gang-gang atau jalanan hingga pusat kota di New Delhi. Umat muslim di India akan merasakan perasaan gembira dan berharap semoga Ramadan yang dijalani penuh dengan keberkahan. Tapi pasti tradisi itu tak bisa dilakukan tahun ini karena ada pandemi corona. Mudah-mudahan bisa yuk tahun depan yuk, bisa yuk. Yang keenam, Merium Yellow Bastion di Bosnia Herzegovina. Ada tradisi unik yang dilakukan di kota Sarajevo, Bosnia Herzegovina menjelang waktu berbuka puasa. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kota Sarajevo ini adalah menembak meriam dan mendengarkan suara dentuman dari meriam yang berusia ratusan tahun. Mereka berkumpul di Yellow Bastion yang dulunya merupakan bangunan pertahanan selama pemerintahan Ottoman pada abad ke-18. Meriam itu dianggap membawa kerukunan bagi masyarakat Sarajevo, bagi muslim atau non-muslim. Tak hanya sekedar berkumpul, ada juga yang membawa meja kecil beserta peralatan makan sambil melihat tradisi ini. Ketika meriam ditembakkan, suara gema menderu dari bukit ke penjuru kota. Dentuman yang keras kadang membuat orang yang datang terkejut, tetapi setelah itu mereka bersorak dan bersuka cita. Itu dia 6 tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan di dunia versi Global Fact. Kira-kira tradisi mana nih yang menurut kamu paling menarik? Langsung aja komen jawaban kamu di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Komen di bawah juga yuk, kira-kira topik apa ya yang harus kita bahas di episode Global Fact selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Global Studio. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu kalau kita udah update video baru. Oke, selamat berpuasa Sobat Global, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Global Fact. Bye Sobat Global, assalamualaikum.